Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Syifa. Kali ini Miss Syifa akan menjelaskan tentang membuat laporan sederhana tentang benda. Nah, ini merupakan materi bahasa Indonesia di kelas 2. Nah, kira-kira apa saja sih yang kita bahas saat kita membuat laporan sederhana tentang benda? Nah, yang pertama, jika kita ingin menjelaskan sebuah benda, yang pertama, kita harus menjelaskan atau menyebutkan namanya. Yang kedua, warna. Yang ketiga, bentuk. Yang keempat, ukuran. Selanjutnya ada wujud, bahan dasar, dan kegunaan atau fungsinya. Nah, coba kita sebutkan nama benda yang ada di gambar. Nah, yang pertama itu ada apa? Betul, penggaris. Gambar yang kedua, tas. Yang ketiga ada semangka. Yang keempat ada tempat tidur. Nah, selanjutnya adalah warna. Setiap benda pasti memiliki warna. Atau jika ada satu benda yang memiliki banyak warna, kita pilih warna yang lebih dominan atau warna yang lebih banyak pada benda itu. Nah, warna itu bisa warna kuning, orange, merah muda, ungu, biru, dan lainnya. Kita harus menyebutkan warna bendanya juga. Selain nama, warna benda, ada juga bentuk benda. Nah, bentuk benda itu ada yang lingkaran, contohnya seperti bumi, bola, apalagi ada jeruk, akuarium yang berbentuk lingkaran, ada matahari, semangka, pelampung, donat, dan lainnya. Ada juga yang berbentuk segitiga. Ada potongan semangka, ada gunung, ada topi ulang tahun, dan lainnya ya. Selanjutnya ada yang berbentuk persegi. Ada kotak, ada kardus, ada potongan Lego, ada es batu, dan lainnya. Itu merupakan bentuk benda yang berbentuk persegi. Ada juga yang persegi panjang. Persegi panjang contohnya ada koper, ada apartemen, ada atau hotel, gedung tinggi, gedung bertingkat, ada juga lapangan. Itu bentuk-bentuk dari benda. Nah, bedanya persegi sama persegi panjang apa sih, Miss? Ya, kalau persegi panjang itu sisinya ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau persegi itu semua sisinya sama panjangnya. Paham? Nah, selanjutnya ada menjelaskan tentang ukuran benda. Nah, kita lihat di layar ada gambar bola basket. Nah, bola basket itu ukurannya apa sih? Besar. Kalau bola kasti, kecil. Nah, kalau penggaris itu apa ukurannya? Panjang. Kalau pensil ukurannya pendek. Nah, sudah 4. Yang pertama nama, yang kedua warna, yang ketiga bentuk, dan yang keempat ukuran. Selanjutnya yang kelima bahan dasar atau terbuat dari apa sih ini benda yang akan kita jelaskan nanti. Nah, bahan dasarnya apa saja sih contoh-contohnya? Yang pertama ada kayu. Kira-kira bahan dasarnya dari kayu itu apa ya? Ada lemari, ada pintu, dan lainnya. Yang kedua ada kaca. Ayo teman-teman bisa menebak kira-kira bahan atau benda yang terbuat dari kaca apa? Ayo. Cermin salah satu benda yang terbuat dari kaca. Ada lagi yang ketiga besi. Ayo, ada yang tahu besi? Kira-kira benda yang terbuat dari besi apa ya? Ada sendok, ada garpu, dan lainnya. Ada juga yang terbuat dari katun. Ayo, kalau katun bendanya apa ya? Gampang ya, ada kerudung, ada baju, itu terbuat dari katun. Ada juga yang dari plastik, ada juga yang dari karet ya. Teman-teman, itu merupakan bahan dasar. Benda terbuatnya dari apa ya gitu ya. Selanjutnya ada wujud. Wujud benda. Wujud benda itu ada padat, ada cair, dan ada gas. Kalau padat itu contohnya seperti buku, kita bisa pegang ya. Kalau padat itu kita bisa pegang.
ya, buku, bola, garpu, bangku, dan lainnya. Kalau cair, kita bisa lihat tapi kita sulit untuk memegang, ya. Kita bisa lihat tapi kita sulit untuk memegangnya. Seperti air, susu, kopi, minyak, dan lainnya. Yang ketiga, wujud benda ada gas. Kita tidak bisa melihat dan tidak bisa menyentuhnya. Ya, itu gas. Gas itu terdapat di apa saja sih? Ada di balon helium yang bisa terbang. Itu gas. Lalu ada bisa itu di knalpot motor, ya. Ada juga yang uap dari masakan. Selanjutnya ada kegunaan benda. Nah, setiap benda itu memiliki kegunaan atau fungsi masing-masing. Nah, kita lihat ada gambar lemari sama akuarium. Nah, kalau lemari kegunaannya apa sih teman-teman? Ya, berguna untuk menyimpan pakaian. Kalau akuarium berguna untuk tempat tinggal ikan. Oke, nah itu merupakan contoh dari contoh ketika teman-teman ingin membuat laporan sederhana tentang benda. Nah, Miss Siva juga punya contohnya nih sebelum teman-teman membuat laporan sederhana. Coba teman-teman perhatikan di layar teman-teman. Itu gambar apa ya atau ruangan apa ya? Ya betul, itu ruangan dapur. Nah, lihat di sekeliling dapur. Di dalam dapur itu ada benda-benda apa saja. Nah, yuk kita buat laporan sederhana dari gambar yang ini ya. Nah, contoh laporan hasil pengamatan. Nama kegiatan, mengamati benda-benda di dapur rumahku. Objek kegiatan, dapur rumahku. Boleh teman-teman nanti di ruang tamu, ruang tidur, atau yang lainnya ya. Tempat kegiatan, alamat rumahnya, Klaster Melati Hills Blok J C nomor 5. Waktu kegiatan Rabu 2 September 2020. Hasil kegiatan, pada pukul 8 pagi saya mengamati salah satu ruangan yang ada di rumah saya. Di ruangan tersebut ada berbagai macam benda-benda. Benda-benda tersebut biasanya digunakan ibu untuk memasak. Selain itu, ada juga benda-benda yang digunakan sebagai alat makan. Berikut adalah tabel laporan kegiatan mengamati benda-benda di dapur. Nah, jadi kita kalau ingin membuat laporan hasil pengamatan itu harus dideskripsikan atau dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita membuat tabelnya ya. Nah, berikut tabelnya. Nah, seperti ini. Ada nama benda, gambar, bentuk, warna, dan kegunaan. Lihat namanya, tadi ada kulkas kan di gambar tersebut, di ruangan dapur itu. Ya, kulkas namanya, gambarnya seperti itu. Bentuknya apa? Persegi panjang, warnanya abu-abu. Fungsi dari kulkas adalah untuk mendinginkan makanan dan minuman. Yang kedua ada benda kompor. Bentuknya persegi panjang, warnanya abu-abu. Memasak, fungsinya adalah untuk memasak makanan. Nah, yang ketiga ada benda piring namanya. Bentuknya bulat, warnanya putih. Kegunaannya tempat untuk menaruh makanan. Nah, seperti itu teman-teman, contoh membuat hasil pengamatan. Ya. Nah, sekarang tugasnya adalah teman-teman membuat contoh laporan hasil pengamatan seperti ini. Ya, tapi teman-teman boleh mengamati ruangan yang berbeda, tidak harus dapur. Boleh kamar, boleh tempat tidur, boleh ruang tamu, boleh taman rumah, atau boleh apapun ya. Oke? Boleh minimal 3 benda seperti ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.